Korban saya gitu ya. Aduh, jadi korbannya enggak. Iya. Korban saya itu dua orang, seorang pedagang gorengan dan juga seorang tukang sapu yang di jalan itu. Iya. Dan terakhir yang korban murtad itu adalah istri dan anak saya. Dibilang ya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Sebuah mobil. Dikasih mobil? Saya dikasih mobil, alhamdulillah waktu itu. Murtadin orang dikasih mobil? Murtadin orang dikasih mobil dan Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas Mu'alaf Channel, yang mana Mu'alaf Channel ini membangun sebuah narasi, yang narasi ini sebenarnya narasi yang nggak benar, narasi yang keliru. Supaya apa? Supaya kelihatan dia hebat. Makanya saya berikan di situ judul "Ngeri kali kebohonganmu itu Mu'alaf Channel demi bela agamamu." Ya memang, karena memang ada sebuah narasi yang dibangun sebenarnya itu nggak sesuai fakta. Oke, daripada berlama-lama kita langsung saja nonton videonya. Mohon maaf Kang Erik, mohon maaf ini agak dalam ya. Apa pernah ada korban nggak yang murtad gara-gara Kang Erik? Korban? Nggak bisa dihitung ya. Aduh. Yang terakhir korban saya gitu ya. Aduh, jadi korbannya enggak. Iya. Korban saya itu dua orang, seorang pedagang gorengan dan juga seorang tukang sapu yang di jalan itu. Iya. Itu kebetulan ekonominya lagi turun. Akhirnya kami datangi, terus kita kita lobby lah ya, kita sogok sembako. Ya itulah, jadi udah tau lah Indomie, terus apa lagi tuh Aqua kalau macam lagi lah, kalau jadi sebutin merek ya. Habis itu akhirnya diajaklah ke gereja untuk tahu bahwa di Kristen tuh begini. Okay. Akhirnya di situ dua orang itu dibaptis dan dia nauzubillah min dzalik bawa istrinya. Jadi 3 orang korban itu. Dan prize-nya pun, hadiahnya pun dibilang ya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Sebuah mobil. Dikasih mobil? Saya dikasih mobil, alhamdulillah waktu itu. Murtadin orang dikasih mobil? Murtadin orang dikasih mobil dan truk. Di situ Mu'alaf Channel mengatakan bahwa ketika dia bisa memurtadkan atau membuat orang Islam masuk Kristen, di mana ada 3 orang di situ masuk Kristen, dia mendapatkan reward. Rewardnya apa? Mobil guys, mobil. Keren banget begitu. Tapi sebenarnya cerita ini janggal dan aneh. Karena di dalam kekristenan tidak ada reward semacam itu, please deh. Nggak ada. Kalau memang ada, sekarang mobil saya sudah banyak di depan rumah. Kalau kalian tahu, saya sampai sekarang masih naik motor. Motor juga pun itu bukan punya saya. Mobil nggak punya, buru-buru punya mobil. Ya, tapi enak juga kalau dikasih mobil ya kayak gitu ya. Tapi mana ada reward kayak gitu. Itu hanyalah dalam khayalan Mu'alaf Channel. Saya sempat menghubungi teman saya yang dari Advent ya, karena Mu'alaf Channel ini katanya mantan Advent. Oke, saya hubungi yang teman mantan Advent, mantan Advent. Orang yang gerejanya di Advent, saya tanya, bro bener nggak sih kalau dapat jiwa, misalnya 3 orang begitu, di situ dikasih mobil, dia bilang, oh enggak itu, omong kosong itu. Nggak ada dapat mobil, lebih baik uangnya dipakai untuk membantu orang yang membutuhkan. Ngelus dada saya. Ya memang benar, lebih baik uang yang dipakai untuk memberikan itu reward kepada si Erik Mu'alaf ini mending dipakai untuk membantu orang-orang yang kesusahan, kan gitu. Nggak ada gunanya juga kasih itu. Apalagi kalau dikatakan misionaris itu kalau bisa mendapatkan orang yang masuk Kristen nanti dapat reward mobil, dan juga dikatakan pendetanya nanti dapat reward juga yang katanya diambil ya, punya Erik yang harusnya itu diambil. Nah ini jelas kekeliruan yang sangat-sangat fatal. Praktek semacam ini nggak ada. Saya pernah melayani ya di sebuah tempat yang desa sekali ya, istilahnya agak terpencil, jauh dari kota begitu. Pada waktu itu kami mau berangkat ke sana, tapi nggak ada dana. Dana mepet sedikit sekali. Bahkan untuk berangkat kami bertim itu ada 5 orang, 6 orang bahkan. Tapi yang satu menyusul. Nah di situ kami kekurangan dana, nggak ada dana sama sekali.
dari gereja nggak ada, dan lain-lain. Tahu apa yang dilakukan pada waktu itu ketua tim atau pembina tim kami, tim pelayanan? Dia jual kalungnya, guys. Dia jual kalungnya, kemudian dari uang itu kita pakai untuk tiket pergi ke tempat pelayanan itu. Kenapa? Karena seorang misionaris itu bukan seberapa banyak yang kamu mau keruk dari gereja. Bukan seberapa banyak yang kamu keruk dari jemaat. Tetapi seberapa besar yang ingin kamu berikan, yang akan kamu berikan dalam pelayanan itu. Berkorban. Bukan kayak Erik, pantesan dia pindah agama, dia mualaf. Di pikirannya mobil doang, yang cuman halu. Gak ada. Jadi pengorbanan. Nah, teman-teman kalau tahu misionaris mereka itu berjuang di ladang misi bukan untuk mau hidup mewah. Mereka itu berkorban banyak hal. Tenaga, uang, waktu, dikorbankan semua untuk itu. Dan ketika mereka mendapatkan jiwa-jiwa yang terhilang dan kembali kepada Tuhan, rewardnya apa? Rewardnya adalah sukacita di surga. Bagaimana malaikat bersuka cita melihat satu orang yang diselamatkan itu. Jadi bukan mobil. Ini cerita yang jelas ngarang, jelas banget nih. Yang kedua, menurut Erik, gereja ini bisa menjadi seperti itu karena ada satu sistem yang mana jemaatnya harus memberikan persepuluhan, katanya. Dan terakhir, yang korban murtad itu adalah istri dan anak saya. Jadi istri dan anak saya itu saya murtadkan. Ya Allah. 2 orang itu nggak dapat prize-nya diambil sama pendetanya. Ya Allah. Jadi apa ya? Kok bisa sampai segitu ya Kang ya? Jadi memang ada perputaran yang pastilah sahabat pasti tahu semua ya tentang perpuluhan. Nah, itu ya. Jadi dari perpuluhan itulah kalau saya bongkar ini lebih dalam lagi. Baik, coba gimana Kang? Lebih ini lagi ya. Jadi perpuluhan itu Persepuluhan itu yang dipakai untuk reward dan lain-lain. Nah, ini cerita jelas melepaskan akal sehat gitu. Kalau saya pegang, otak saya lepas, saya taruh dalam kulkas baik-baik, terus saya jalan tanpa pakai otak, bisa terima itu. Yang kayak gitu. Tapi selama saya masih ada ini di dalam ini, saya nggak akan bisa percaya. Karena nggak masuk akal, nggak logis. Kita perhatikan baik-baik ceritanya. Dia memurtadkan atau memasukkan jadi orang Kristen tuh 3 orang. 3 orang ini apa? 3 orang penjual gorengan. Dan dia masuk Kristen karena mendapatkan Indomie seleraku. Indomie. Malah nyanyi. Ya, intinya orang ini miskin. 3 orang ini miskin. Dia masuk Kristen gara-gara Indomie itu menurut cerita karangan dari Mualaf Channel ini ya. Nah, dia pasti penghasilannya berapa sih? Kita anggaplah sebulan 1 juta ya. Kita anggap sebulan 1 juta. Persepuluhan dari 1 juta dalam 1 bulan tuh berapa sih? 100.000. Coba 1 juta dibagi 10 per sepuluhan kan? 1/10. Jadinya berapa? 100.000 sebulan. Nah, persepuluhan dari 3 orang yang masuk Kristen tadi yang dimurtadkan sama Mualaf Channel itu memberi persepuluhan setiap bulannya 100.000. Tapi menurut Mualaf Channel ini 3 orang ini dia mendapatkan reward mobil. Nah, kalau gereja mengharap persepuluhan nih, kira-kira persepuluhan dari 3 orang tadi dengan reward mobil yang persepuluhan cuma 100.000 bisa nggak untuk nyicil tuh mobil? Bisa nggak? Jangankan nyicil, buat beli bensin aja kurang. Lah terus gereja dapat duit dari mana? Untuk belikan mobil yang dipakai sama Mualaf Channel. Ya jelas gak ada gitu. Makanya cerita itu butuh orang yang meletakkan isi kepalanya di kulkas. Begitu. Karena itu jelas nggak masuk akal. Nggak semua gereja itu persepuluhannya gede, Bang Erik. Enggak. Ya kalau penghasilanmu 2 juta, persepuluhannya 200.000 doang. Itu juga untuk hidup sebulan nggak cukup gitu loh Mas Erik. Nah yang miris lagi tuh demi menunjukkan kehebatan mungkin di agamamu Mas Erik. Kamu menunjukkan bahwa kamu memurtadkan istri dan anakmu. Nah istri dan anakmu itu
jadi Kristen. Dan rewardnya diambil sama pendetamu. Nah, ini lebih lucu lagi. Misalnya, beli mobil bekas lah 100 juta. Rewardnya dikasih pendetanya. Gereja itu beli mobil 100 juta untuk dikasih pendetanya karena Eric Mualaf bisa menjadikan istri dan anaknya Kristen. Persepuluhan dari Mas Eric ini sama keluarganya misalnya 200.000 sebulan karena gajinya 2 juta atau gajinya 5 juta lah, bersepuluhannya 500.000. Nah, untung nggak gereja? Ya nggak untung sama sekali. 500.000 bisa nggak untuk DP atau untuk bayar angsuran dari mobil 100 juta yang dipakai sama pendetanya? Ya nggak bisa. Itulah yang saya bilang bahwa sistem ini nggak ada di gereja sama sekali. Nggak ada. Pendeta, hamba-hamba Tuhan itu berjuang bukan untuk hidup mewah, tetapi memang untuk melayani, bahkan menyangkal diri. Kadang-kadang bahkan untuk makan pun harus dari iman ke iman. Nggak semewah yang lu pikirin. Yang ketiga, katanya Mualaf Channel ini mau mualafkan anak dan istrinya. Dan terakhir, yang korban murtad itu adalah istri dan anak saya. Nah, ini lagi jelas keliru. Nah, setelah istri saya dibaptis, lalu beberapa bulan kemudian kami memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Kami menikah, dan menikah pun secara kekristenan gitu. Jadi kalau ada yang nyinyir bahwa saya ini mualaf karena wanita, salah gitu ya. Jadi istri saya yang saya murtadkan, dan kami menikah secara Kristen. Ini dia surat pemberkatan nikahnya. Ini kita menikah tanggal 9. Tanggal 9 bulan 11 2013. Nah, jadi setelah istri saya dibaptis, kita lebih dalam lagi mempelajari Bible. Akhirnya kita resmi surat pemberkatan nikah di gereja gitu. Jadi bukan saya masuk Islam karena wanita gitu. Jauh dari apa ya? Jauh dari nyinyiran netizen yang apa ya, haters lah ya. Nah, setelah menikah barulah anak saya lahir. Nah, di dalam Advent itu ada yang namanya penyerahan bayi. Dan ini surat yang anak saya ya. Jadi ini namanya dulu Annabelle ya, Annabelle. Itu kita ambil dari apa? Nama putri Belanda ya. Iya, Cucu putri Belanda namanya Annabelle. Terus Putri Rianto. Nah, ini anak saya. Jadi surat penyerahan bayi telah diserahkan kepada Tuhan pada tanggal 8 bulan November tahun 2014 gitu ya. Jadi anak saya ada foto-fotonya. Foto-fotonya ada. Ini diserahkan kepada Tuhan ini ya. Tuhan yang mana nggak tahu ya Mas ya. Ya Allah, nauzubillah min zalik. Ya, tapi itulah proses Itu kan dulu gitu, proses apa ya, kekristenan kita lah. Kok bisa ya dia keliru tentang dirinya sendiri tuh. Itu ya, kalau Goldian kan sengaja ya mengelirukan namanya untuk tujuan tertentu. Lah ini keliru yang nggak terjadi, nggak konsisten. Nggak konsistennya apa? Gini, dia mengatakan bahwa dia menjadikan Kristen istrinya. Jadi ketika menikahnya itu pemberkatan gereja. Istrinya udah jadi Kristen, pemberkatan gereja. Itu terjadi tahun 2013. Kemudian anaknya yang lahir itu diserahkan kepada Tuhan. Ya, anggaplah ya anaknya lahir di tahun 2014 lah ya, atau 2015, 14, 15. Lahir kemudian diserahkan pada Tuhan. Nah, dia kan lahir, sejak dari lahir lahir langsung Kristen kan, pasti kan. Nah, terus kapan dia ceritanya memurtadkan anaknya? Orang lahir dari Kristen kok. Ya kan, ini keliru kan, nggak konsisten dari ceritanya aja. Terus dia juga mengatakan bahwa 7 tahun menikah dan kemudian mereka mualaf. Jadi habis kita sudah berumah tangga selama 7 tahun, terus ke gereja ya, Natalan, tahun baru, wah udahlah, kekristenan mah selalu kita lakukan apapun yang terjadi. 2013 menikah, 7 tahun kemudian 2020 mereka pada akhirnya mualaf.
Tapi kalau teman perhatikan video yang dia upload untuk pertama kalinya, waktu itu dia bikin video tentang saya, dia upload 2019. Jadi kalau dari pernikahan itu berarti 6 tahun kan, bukan 7 tahun. Atau jangan-jangan waktu bikin video saya itu masih Kristen begitu ya. Kemudian 2020 mualaf gitu. Nah ini ketidakkonsistenan cerita-cerita seperti ini berarti menunjukkan bahwa jago ngarang ini. Bung Erik ini jago banget ngarang. Nah, perjelaslah anaknya ini dimurtadkan atau dari kecil udah Kristen. Dan kemudian mengklarifikasi dengan menunjukkan surat penyerahan anak. Loh, semua orang tuh penyerahan anak, Pak Bos. Anakku juga lahir Kristen diserahin. Memang kecil diserahin, gede dibaptis. Ada gereja yang kecil dibaptis, kemudian waktu besar nanti di CD. Itu tergantung gerejanya lah. Tapi yang jelas itu punya aturan masing-masing. Jadi anakmu itu Mas Erik itu sudah Kristen dari lahir. Bukan Anda memurtadkan anak Anda atau menjadikan dia Kristen. Enggak, itu keliru ya. Yang keempat, yang terakhir. Dalam Kristen tidak ada praktek menyogok supaya dia masuk Kristen. Itu jelas praktek yang keliru, sangat-sangat keliru. Kalau ada praktek membagi-bagi, misalnya kayak makanan, kesehatan, dan lain-lain, itu adalah murni untuk menolong seseorang yang lagi membutuhkan. Jadi tidak dipaksa, saya sudah kasih kamu Indomie, kamu harus masuk Kristen. Enggak ada kayak gitu. Tuhan Yesus tidak suka sistem dan metode seperti itu. Dalam Yohanes 6 ayat 26, Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Yesus menegur pengikutnya yang datang kepadanya karena makan roti dan kenyang. Atau kalau zaman sekarang ikut Yesus karena makan Indomie. Itu jelas Tuhan Yesus nggak suka. Yohanes 6 ayat 60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarnya?" Teguran Yesus yang banyak itu, coba dibaca aja Alkitabmu itu Mas Erik. Di situ ditegur itu dan mereka, nggak kuat itu, terlalu keras itu. Perkataannya terlalu keras. Yohanes 6 ayat 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Banyak yang mundur dan tidak lagi mengikut Yesus. Dan Yesus nggak pusing. Ya udah, memang kamu ikut saya itu karena Indomie, memang kamu ikut saya itu karena lihat roti dan kamu makan kenyang. Ya pergi aja. Dalam Kristen juga gitu. Kita nggak suka orang yang masuk Kristen gara-gara Indomie. Masa ini dikasih Indomie kemudian dikasih reward, mantap ya, sudah jadikan orang Kristen pakai Indomie, ini saya kasih mobil. Enak kali modal Indomie langsung dapat mobil. Mas Erik, saya kasih bocoran lah ya. Sebenarnya metode itu bukan orang Kristen yang pakai. Metode kasih makan seseorang, kasih baju, dirawat supaya dia pindah agama, itu sebenarnya metode dari agama Anda sendiri. Saya nggak mau ngomong semua agama seperti itu, agama Anda semua seperti itu, enggak. Tapi Ustadz Anda ada yang melakukan praktek seperti itu sebenarnya Mas Erik. Nah, saya ajak untuk kita semuanya nonton videonya dan supaya kita lihat. Jadi intinya dikasih makan, dirawat, dan lain-lain supaya dia masuk ke agamanya Mas Erik. Berkat mereka ini kita didik di sini, kemudian merasa dimuliakan dalam Islam, mendapatkan tempat, mendapatkan penghargaan dalam Islam itu, maka mereka hubungilah orang tuanya masing-masing agar masuk Islam. Karena mereka katakan kami dalam Islam itu dimuliakan, dihormati dalam Islam. Kami dikasih tempat, dikasih pendidikan, dapat fasilitas, dikasih uang jajan. Mereka lapor sama orang tuanya yang dulu ketika kita Kristen tidak pernah mendapatkan apresiasi yang semacam ini. Akhirnya orang tuanya datang kemari, dia lihat langsung, oh iya betul, anak saya adalah semakin baik pendidikannya, wajahnya pun makin putih-putih gitu ya. Berubah wajah mereka, biasanya dari sana kan agak kuning-kuning gitu ya, sampai sini udah putih-putih alhamdulillah ya. Kenapa? Karena dikasih makanan yang enak-enak, tempat yang bagus. Bayangin dari tempat tinggal yang tidak layak di sana sampai di sini pakai AC segala macam. Jadi mereka merasa dimuliakan dalam Islam ini. Itu yang membuat mereka orang tuanya pada mendapatkan hidayah. Oke, sudah terbukti kan bahwa sebenarnya melakukan praktek itu siapa?
Mas Erik, malulah, maksudnya nuduh orang Kristen melakukan praktek seperti itu. Padahal antum sendiri yang melakukannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.